Hai para saudara semua kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film God of Lost Fantasy untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan dengan Sikong yang sedang membujuk Pangeran Suyun untuk melupakan Qin Yao karena ia khawatir jika Qin Yao akan mengetahui bahwa pangeran telah membunuh pamannya dan ia pasti tidak akan memaafkannya. Tetapi pangeran tetap bersikeras untuk menjadikan Qin Yao sebagai istrinya dan meminta Sikong untuk tidak membahas tentang itu lagi. Kemudian ketika Jeor bertemu Pangeran Suyun, ia pun mengatakan jika dia akan membantu pangeran untuk menikahi Qin Yao. Dengan imbalan pangeran akan mengirimkan 100.000 pasukan negeri Suyun untuk mengepung keluarga Qin di barat laut. Mendengar itu, pangeran pun langsung menyetujuinya. Di sana Yukui menyarankan agar mereka mengambil kesempatan untuk membiarkan perguruan royal dan perguruan jiwa untuk bergabung melawan klan malam. Dan semua orang pun setuju dengan saran dari Yukui. Setelah itu Yukui pun pergi ke kediaman keluarga Bai untuk mempertanyakan hubungannya dengan Bai Sue karena selama ini Bai Sue terus saja membantu Wetian dan merusak rencananya, dan Bai Sue pun mengatakan bahwa semua orang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Yukui, yang membuat Yukui berpikir jika Bai Sue telah mempermainkan pertunangan mereka dan memilih untuk pergi dari sana. Kemudian Jeor membawa Yukui dan Pangeran Suyun ke perguruan Chihua dengan mengatakan kepada murid yang menjaga pintu masuk jika mereka datang untuk bertemu dengan tetua Qianxing. Saat itu Jeor memberitahu kepada semuanya bahwa mereka datang ke perguruan jiwa untuk membahas pernikahan Pangeran Suyun dengan Qin Yao. Dan maksud yang lainnya adalah menyarankan agar perguruan jiwa dan perguruan royal bergabung untuk melawan klan malam. Di sisi lain Wetian yang mengalami masalah saat ia berlatih, namun beruntungnya kepala perguruan datang menyelamatkannya. Kepala perguruan memberitahu jika hanya Wetian satu-satunya orang yang bisa memahami mantra 9 roh karena ia memiliki batu jiwa bintang Kaisar Chang di dalam tubuhnya. Memahami mantra ini bukanlah hanya memerlukan kekuatan yang besar, tetapi juga bergantung pada komitmen Wetian sendiri. Sedangkan Qianxing mengatakan jika masalah menggabungkan perguruan jiwa dengan perguruan royal merupakan masalah yang serius dan menurutnya hal ini dibahas lain kali saja. Sedangkan masalah pernikahan mereka akan menyelesaikannya saat itu juga. Di sana Qin Yao sempat ingin ikut bersama Pangeran Suyun karena ia telah membuat janji sebelumnya. Namun Wu Wei pun datang dengan memberitahu jika pangeran telah membunuh Qin Shi atau pamannya Qin Yao. Karena tak punya pilihan lain, pangeran pun mengakui jika Qin Shi telah dibunuh oleh Sikong. Semua itu atas perintahnya, yang membuat Qin Yao sangat bersedih dengan mengatakan jika ia mempunyai kesempatan maka ia akan membuat Pangeran Suyun membayar kematian dari pamannya. Jeor yang melihat kondisi tersebut mengatakan jika pernikahan pangeran dan Qin Yao tidak mungkin untuk dibahas lagi. Ia pun meminta untuk membahas tentang penggabungan perguruan jiwa dan perguruan royal. Dan di sana Yukui menyarankan agar kedua perguruan membuat kompetisi. Jika perguruan royal memenangkan kompetisi itu, maka kedua perguruan akan bergabung. Mendengar itu Qianxing pun setuju atas keputusan itu yang akan diadakan 3 hari lagi di perguruan Chihua, yang mana setiap perguruan akan mengirim 5 murid terbaiknya untuk bertarung di kompetisi tersebut. Setelah itu terlihat Qianxing mengatakan kepada Mao Shang jika kepala perguruan telah meminta orang-orang dari pavilion Qin Yun untuk membantu Wetian dalam latihan memahami mantra 9 roh. Bai Qing yang sedang berlatih pun didatangi oleh Nona Yuxi untuk memintanya dalam membantu Wetian yang sedang berlatih memahami mantra 9 roh. Sedangkan Qin Chen yang menemui Kaisar Iblis sangatlah berharap bahwa Kaisar Iblis tidak akan menyakiti perguruan jiwa dan Wetian karena selama ini perguruan jiwa memperlakukannya dengan sangat baik, dan juga Wetian yang bisa saja mengendalikan pedang iblis abadi setelah ia berhasil memahami mantra 9 roh. Namun Kaisar Iblis mengatakan jika perguruan jiwa selama ini telah menipu Qin Chen dengan sikap baik mereka dan pastinya akan mengorbankan Qin Chen untuk menyegel pedang iblis abadi. Dan menurutnya Wetian tak akan memahami mantra 9 roh. Karena hal itu ia tetap ingin membalaskan dendamnya terhadap perguruan jiwa. Mendengar itu Qin Chen pun memilih untuk pergi dari sana. Saat itu Bai Qing tak sengaja melihat Wu Chen dan pasukannya yang berencana untuk membunuh Wetian. Bai Qing pun menghampiri Wu Chen dan mulai menyerangnya.
Wei-Tian yang sedang berjalan sendirian dihampiri oleh senior Dasan yang memberitahunya jika Qin Chen meminta Wei-Tian pergi ke tepi tebing untuk menemuinya. Namun ternyata senior Dasan adalah serigala hantu yang sedang menyamar. Sedangkan Yu Fei yang sedang berjalan tiba-tiba sebuah panah melesat ke arahnya yang langsung membunuhnya. Senior Dasan yang melihat itu segera menghampirinya. Namun sayangnya ia juga bernasib sama dengan Yu Fei. Berpindah pada Qin Chen yang sedang menunggu Wei-Tian. Namun saat Wei-Tian datang terlihat Qin Chen bertingkah aneh dan tiba-tiba berniat untuk menyerang Wei-Tian. Namun beruntungnya Bai Qing datang tepat waktu yang berhasil menahan serangan dari Qin Chen palsu. Dan di sana Bai Qing memperkenalkan dirinya sebagai King Er kepada Wei-Tian. Kemudian ketika Wei-Tian berniat kembali ke perguruan, tak sengaja ia melihat senior Dasan dan Yu Fei yang telah mati. Karena hal itulah Wei-Tian dan Fan Lei yang sangat marah pun berniat untuk mencari pembunuh dari seniornya itu. Di sisi lain, senior Cumang memberitahu Wei tentang rahasia sihir mimpi mabuk. Meskipun ialah yang mengajari Yukui tentang sihir tersebut, tetapi ia tak tahu metode apa yang digunakan oleh Yukui. Dan ia pun telah mengirim seseorang ke istana untuk menyelidiki hal ini, sehingga berhasil mendapatkan resep penawarnya. Namun ia tak yakin penawar itu akan bekerja dengan baik, dan mereka pun tetap harus mencobanya. Kemudian terlihat Wei-Tian dan yang lainnya curiga jika pembunuh senior Dasan dan Yu Fei adalah Yukui. Dan di sana mereka meragukan identitas dari King Er yang mengikuti Wei-Tian sampai ke perguruan jiwa. Tetapi Wei memberitahu jika King Er merupakan utusan dari Pavilion Qin Yun yang akan membantu Wei-Tian dalam latihannya. Setelah itu King Er menghampiri kepala perguruan jiwa. Namun kepala perguruan tak percaya jika King Er adalah utusan dari Pavilion Qin Yun karena ia mengetahui teknik iblis langit kacau. King Er pun memberitahu yang sebenarnya mengapa ia mengetahui teknik tersebut, yang membuat kepala perguruan mengatakan jika King Er telah menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya dan berpesan agar King Er lebih berhati-hati di kemudian hari. Kemudian Fan Lei yang menemui Wei-Tian dengan mengatakan jika Bai Sui telah meminta Wei-Tian untuk menemuinya. Saat itu King Er pun pergi lebih dulu karena memiliki urusan. Di sana Wei-Tian mulai curiga jika King Er sangatlah mirip dengan Bai Qing dan berbeda dengan Fan Lei yang mengatakan jika hal itu tak mungkin. Berpindah pada Wei dan Qin Yao yang meminta izin kepada Qian Xing untuk ikut dalam kompetisi menggantikan senior Dasan dan Yu Fei. Hal itu tentu saja Qian Xing pun setuju dan berpesan agar mereka untuk berhati-hati. Di sisi lain, Bai Sui memberitahu Wei-Tian tentang Yukui yang merencanakan sesuatu dengan Master Jiwa Bintang Kabut. Wei-Tian pun berterima kasih kemudian pergi dari sana. Namun ternyata percakapan mereka didengar oleh King Er. Sedangkan bawahan Xiaolan memberitahunya jika mata-mata mereka telah menemukan seseorang di hutan kegelapan yang menggunakan teknik iblis langit kacau, yaitu King Er yang saat ini berada di perguruan Qihua. Berpindah pada Wei-Tian dan Wu Wei yang sedang membahas tentang Master Jiwa Bintang Kabut. Dan Wei-Tian pun mengingat jika ia dan Qin Chen pernah membaca gulungan tentang Jiwa Bintang Kabut, yang mana di dalam gulungan tertulis tanaman obat yang dapat menekan jiwa bintang kabut. Karena itu ia meminta Wu Wei untuk memberitahu mereka tentang hal ini, sedangkan ia akan pergi untuk mencari tanaman obat tersebut. Sedangkan Qin Chen melihat sejarah klan malam yang dicatat oleh Kaisar Iblis yang sangat berbeda dengan sejarah yang ia lihat di negeri Ye, yang membuat Qin Chen bingung siapa yang harus ia percayai. Saat itu bawahan Xiaolan memancing King Er pergi ke hutan dekat perguruan Qihua dan memintanya untuk menyerahkan teknik iblis langit kacau. Tentu saja King Er menolaknya dan menggunakan teknik itu untuk menakuti pria tersebut. Kemudian berpindah pada kompetisi antara perguruan jiwa melawan perguruan royal dan akhirnya akan segera dimulai. Yang mana di sana Mao Sang menyarankan agar mereka melakukan pertarungan 5 lawan 5 karena menurutnya pertarungan 1 lawan 1 akan memakan waktu yang lama. Mendengar itu Jie Er pun setuju dengan saran dari Mao Sang. Dan di saat itu pun Wei-Tian akhirnya tiba di arena dan menyerahkan tanaman obat bernama rumput kekacauan kepada Fan Lei dan teman-temannya. Dan setelah itu pertarungan pun dimulai. Kedua belah pihak pada awalnya imbang dalam segi kekuatan. Namun tak lama kemudian Master Jiwa Bintang Kabut yang bersembunyi mengeluarkan kekuatannya dan mulai menyerang murid perguruan Qihua. Tetapi Wei-Tian dan yang lainnya memiliki rumput kekacauan sehingga mereka pun hanya berpura-pura terkena efek Jiwa Bintang Kabut dan mereka mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan satu persatu murid perguruan royal.
Hingga pada akhirnya tersisa Yukui dan Bai Sue dari perguruan royal, sedangkan perguruan Jiwa masih memiliki Wetian, Rohan, dan Qin Yao. Melihat itu, Bai Sue memilih untuk menyerah, namun berbeda dengan Yukui yang masih ingin bertarung. Tetapi Jeor yang tidak punya pilihan lain, ia pun mengumumkan jika perguruan Jiwa telah memenangkan pertarungan tersebut. Setelah itu di sana Wetian merasa jika pria berjubah tersebut agak aneh dan memutuskan untuk mengikutinya. Ia pun melihat jika Yukui bertemu dengan pria berjubah itu, dan saat itu Yukui masuk ke rumahnya. Ia pun meminta pelayannya untuk terus mengawasi Bai Sue karena ia telah mengetahui jika Bai Sue telah membocorkan rencananya pada Wetian. Kemudian terlihat Bai Sue menghampiri Yukui dengan mengatakan jika ia ingin memutuskan pertunangan di antara mereka. Tentu saja Yukui tak setuju dan bertanya mengapa Bai Sue membocorkan rencananya kepada Wetian. Keduanya pun mulai bertengkar hebat hingga tamparan pun melayang ke pipi Bai Sue, bahkan Yukui pun memperkosanya. Setelah itu terlihat Bai Sue berjalan dengan rasa sedih di hatinya. Kemudian dengan amarahnya pada Yukui dengan mengatakan jika ia akan mengantuinya bahkan setelah ia mati. Sedangkan Wetian saat itu sedang mengikuti pria berjubah hingga ke pintu masuk ke istana iblis. Tetapi Wetian tidak bisa memasukinya karena terhalang formasi pelindung, dan Wetian pun hanya meneriaki nama Qin Chen. Qin Chen yang mendengarnya pun ia pun keluar, tetapi tidak bisa bertemu dengan Wetian karena tiba-tiba Kaisar Iblis datang ke sana. Kaisar Iblis pun meminta Qin Chen untuk kembali, sedangkan ia akan menemui Wetian. Di sana Kaisar Iblis meminta Wetian untuk segera pergi dari sana, tetapi Wetian tentu saja menolaknya, yang membuat Kaisar Iblis tak punya pilihan lain selain melukai Wetian. Melihat itu Qin Chen pun keluar dan akhirnya mereka pun bertemu. Namun karena ia tak ingin Wetian dilukai Kaisar Iblis lagi, Qin Chen pun terpaksa meminta Wetian untuk pergi dari sana dan memutuskan hubungan mereka berdua. Ternyata King Er melihat kejadian itu yang membuat sakit hatinya kambuh. Obat yang diberikan Nona Yusi pun telah habis dan ia pun harus pingsan. Kemudian Bai Sue kembali ke rumahnya dan berniat untuk bunuh diri. Tetapi beruntungnya senior Cumang pun datang untuk menghentikannya. Di sana senior Cumang pun menyadari apa yang telah terjadi pada Bai Sue. Kembali pada Wetian yang berada di perguruan Jihua, terlihat ia menemui Qianxing bersama dengan Wu Wei. Di sana Qianxing meminta mereka untuk menyerang perguruan royal untuk memberikan mereka pelajaran. Tetapi ia berpesan agar tidak membunuh seorang pun dalam penyerangan itu. Saat itu Kaisar Iblis sangatlah marah pada Yukui karena telah berkali-kali gagal untuk membunuh Wetian. Yukui pun meminta maaf dan meminta kesempatan sekali lagi. Ia pun memberitahu jika saat ini mereka dan Bupati telah memiliki musuh yang sama, yaitu Wetian dan perguruan Jihua. Mendengar itu Kaisar Iblis pun memberikan kesempatan sekali lagi kepada Yukui. Setelah itu terlihat Qin Chen sangatlah marah kepada Kaisar Iblis karena telah bekerja sama dengan Yukui untuk melawan perguruan Jihua. Kaisar Iblis mengatakan jika ia melakukan semua ini demi kebaikan Qin Chen, karena menurutnya perguruan Jihua akan mengorbankan Qin Chen jika segel pedang iblis abadi telah hancur. Tetapi mendengar itu Qin Chen pun memilih untuk pergi dengan perasaan marah. Setelah Qin Chen pergi, Kaisar Iblis memerintahkan bawahannya untuk tidak membiarkan Qin Chen meninggalkan istana iblis. Sedangkan saat ini Wetian sedang memimpin para murid perguruan Jihua untuk bersembunyi, menunggu pasukan dari Bupati untuk memberikan mereka pelajaran. Namun mereka tak menyadari jika Yukui dan orang-orang dari klan malam sedang mengawasi mereka. Dan ternyata Yukui telah mengetahui rencana dari Wetian dan berniat untuk menjebaknya. Setelah itu terlihat pasukan Bupati telah datang yang membuat mereka langsung melancarkan serangannya, dan para pasukan itu ternyata tidak mati karena anak panahnya tidak tajam. Namun tiba-tiba pasukan itu pun diserang kembali oleh Yukui dan yang lainnya, yang membuat mereka mati dan hanya tersisa satu orang yang berhasil melarikan diri. Setelah King Er terbangun dari pingsannya, ia pun melihat jika pohon-pohon di sekitarnya telah layu dan berpikir jika ia sempat dikendalikan oleh teknik iblis langit kacau. Namun ia tak menyadari jika seorang pria sedang mengawasinya. Saat itu Jeor memberitahu Bupati bahwa Wetian dari perguruan Jiwa telah membunuh pasukan kekaisaran, yang membuat Bupati sangatlah marah. Sedangkan Yukui dan yang lainnya telah menyamar sebagai Wetian dan murid dari Jiwa dan membunuh para murid dari perguruan royal.
Kemudian Rohan bersama murid dari perguruan jiwa datang ke perguruan royal untuk memberikan mereka pelajaran. Namun semua murid dari perguruan royal sangatlah marah karena mengira jika Wetian dan yang lainnya telah membunuh murid senior mereka yang sebenarnya telah dibunuh oleh Yukui, sehingga terjadilah pertempuran. Karena saran dari Jeor dan Yemo, Bupati pun memutuskan untuk menyerang perguruan jiwa. Dan setelah itu terlihat Jeor dan Yukur telah mengumpulkan pasukan mereka. Jeor pun sempat heran mengapa Siolan bersama pasukannya ingin membantu mereka. Dan Yukui pun memberitahunya jika Siolan telah menyimpan dendam terhadap Wetian setelah Wetian berhasil memenangkan pertarungan Raja Pedang sebelumnya. Mendengar itu, Jeor pun setuju untuk menyerang perguruan jiwa bersama Siolan dan pasukannya. Di sisi lain, atas saran dari Tetua Muking, Tetua Kuil Galaksi memutuskan untuk bergabung dengan Kekaisaran dan membantu Bupati melawan sekolah jiwa. Sedangkan orang-orang di Pavilion Senbing yang mendengar jika Bupati akan menyerang perguruan jiwa, mereka pun memutuskan untuk membantu perguruan jiwa dan memberikan bantuan pasukan dari Pavilion Senbing. Sedangkan saat ini ada seorang master dari istana Raja Pil yang bernama Nona Luo datang mengunjungi Kaisar Iblis dan memberikan 2 botol pil terbaiknya yang ada di istananya. Di sana Nona Luo memberitahukan Kaisar Iblis jika leluhur Raja Pil akan bangun beberapa bulan lagi. Tetapi karena leluhur membutuhkan ramuan surgawi untuk memperpanjang hidupnya, mereka memerlukan rumput peri, namun sayangnya rumput peri di istana Raja Pil telah layu. Mendengar itu, Kaisar Iblis mengatakan jika hal itu sangatlah disayangkan. Tetapi Kaisar Iblis teringat dengan Kinchan yang bisa menghidupkan kembali bunga dan tanaman. Ia pun membawa Nona Luo untuk menemui Kinchan. Nona Luo pun sangat terkejut karena melihat Kinchan bisa menghidupkan kembali bunga dan tanaman. Kaisar Iblis yang merasa jika Kinchan tidak nyaman berada di istana iblis sepanjang waktu, ia pun meminta Nona Luo untuk membawa Kinchan pergi ke istana Raja Pil dan belajar seni pengobatan di sana. Tetapi Kaisar Iblis berpesan kepada Nona Luo agar orang-orang dari perguruan jiwa tak mengetahui tentang hal ini. Di sisi lain, Jeor bersama yang lainnya menyerang sekolah jiwa. Tetapi karena formasi pelindung yang telah dipasang oleh kepala perguruan, mereka pun tak bisa menembus dan memasukinya. Tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan King Er yang akan kembali ke perguruan jiwa dan terjadilah sedikit pertarungan di sana. Dan beruntungnya pada saat itu Wetian dan Van Le keluar untuk menyelamatkannya. Tetapi sayangnya Van Le harus terkena panah beracun. Saat ini Qianxing meminta Mao Sang untuk mengirimkan surat kepada Jeor yang berisi peringatan agar Jeor tidak menyerang sekolah jiwa. Di sana Qianxing khawatir jika Wetian melihat terlalu banyak pembunuhan, maka iblis hatinya akan kembali muncul hingga ia pun tak bisa mengendalikan pedang iblis abadi. Di sisi lain, Yukui dan yang lainnya berencana pergi ke Jalan Riang untuk menyerang perguruan jiwa dari sana, yang dulunya adalah gerbang timur dari perguruan jiwa. Tak lama kemudian Jeor pun menerima surat dari perguruan jiwa, tetapi Jeor tak mau menyerah dan tetap akan menyerang perguruan jiwa yang akan ia lakukan 3 hari lagi. Kemudian terlihat Bupati menyalahkan Jeor karena telah menggunakan banyak pasukan elit, tetapi telah gagal mengalahkan perguruan jiwa. Dan Yukui pun menipu Bupati dengan mengatakan jika ia telah menembak Wetian dengan panah beracun dan hidup Wetian tak akan lama lagi. Yukui meyakinkan Bupati jika kali ini mereka akan memenangkan pertempuran yang membuat Bupati terlihat sangatlah senang. Kemudian Yukui mengusulkan agar Tuan Bai dicopot dari jabatannya karena telah menggelapkan persenjataan dan juga korupsi, yang membuat Bupati sangatlah marah dan setuju mencopot Tuan Bai dari jabatannya. Berpindah pada Siolan yang meminta bawahannya untuk pergi ke negeri Suyun, memanggil seorang master untuk mendapatkan teknik iblis langit kacau dari King Er. Sedangkan saat ini King Er melihat jika seluruh anggotanya keluarga Bai telah diusir dari kota kekaisaran dan semuanya dikirim kembali ke kampung halaman mereka, yaitu kota Tianyong. Berpindah pada Bai Sue yang meminta Tetua Yang Hong untuk membantunya dalam membunuh Yukui. Tetapi Tetua Yang Hong menolak karena ia telah memiliki tujuan tidak akan membunuh orang yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Dan Bai Sue pun tidak punya pilihan lain selain meminta bantuannya untuk menangkap Yukui. Di sana Yukui mengancam Bai Sue untuk tidak membunuhnya jika Bai Sue masih ingin melihat keluarga Bai tidak kehilangan nyawa mereka. Namun mendengar itu Bai Sue pun sangatlah marah dan memotong barang paling berharga milik Yukui.
Kemudian Bai Shuai meminta bawahannya mengirim Yukui kembali ke keluarganya. Setelah diperiksa, Yemo pun diberitahu oleh sang dokter jika Yukui telah kehilangan barang berharganya dan tak akan memiliki keturunan di masa depan. Sedangkan Bai Shuai setelah melakukan hal itu kepada Yukui, ia pun berniat untuk gantung diri. Tetapi beruntungnya senior Cumang datang untuk menghentikannya dan meminta Bai Shuai kembali ke kota Tianyong menjalani kehidupannya yang lebih baik. Berpindah pada Bupati dan Jior yang terlihat sangatlah senang mendengar berita tentang Yukui. Karena selama ini Bupati merasa jika Yukui tak pernah menghormatinya. Bupati kemudian meminta Jior untuk pergi menjenguk Yukui untuk memperlihatkan perhatian mereka. Di sisi lain, Kaisar Iblis meminta Qin-chan untuk berhati-hati saat di perjalanan. Namun Qin-chan dengan dingin meminta Kaisar Iblis untuk tidak khawatir. Kemudian ia pun naik kereta dan pergi bersama Nona Luo. Sedangkan Yukui yang sudah terbangun tidak menerima kenyataan jika barangnya telah dipotong. Sang ayah tentu saja menghibur anaknya itu dengan mengatakan selama Yukui masih hidup semua akan baik-baik saja. Di perguruan Cihua, senior Cumang memberikan penawar mimpi mabuk yang telah ia buatkan kepada Wu Wei. Wu Wei pun sangat berterima kasih atas bantuan dari senior Cumang. Yang ternyata senior Cumang dan Wu Wei merupakan saudara kandung. Dan Wu Wei baru mengetahui hal tersebut. Sedangkan Wetian yang sedang berlatih di tengah hutan merasa jika ia telah melakukan latihan sesuai dengan bimbingan dari kepala perguruan, tetapi ia merasa ada yang salah. Ternyata King Er sedang melihat Wetian yang sedang berlatih dan merasa Wetian telah memahami mantra 9 sedikit demi sedikit dan berpikir jika dunia akan diselamatkannya. Namun Wetian menyadari jika seseorang sedang mengawasinya, ia pun melancarkan serangannya dan berhasil menjatuhkan King Er. Di saat Wetian menghampiri King Er, ia pun menemukan jepit rambut milik Bai King dan ia pun langsung membuka cadar milik King Er dan pada akhirnya mengetahui jika King Er merupakan Bai King. Di sana King Er menyalahkan dirinya sendiri karena sebelumnya ia hampir membunuh Wetian dengan bubuk bulan gelap. Akan tetapi Wetian tidak menyalahkannya karena King Er melakukan hal itu karena ia telah diracuni oleh serigala hantu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.